Masih di satu meja The Forum, Pak TB, apa kira-kira formulasi yang pas nih? Situasi kekalutan, situasi kesulitan, situasi kegentingan sudah disampaikan lah minimal oleh Pak Presiden. Saya berharap maklumat itu menjadi sebuah ya proses untuk mengatasi masalah. Oke. Itu ya. Jadi ada tahap-tahap. Misalnya saja salah satu di dalamnya bagaimana mengatasi darurat bahan bakar misalnya. Itu di dalamnya salah satu seperti itu. Bagaimana mengatasi darurat soal pangan dan sebagainya. Itu ya. Tetapi dengan hormat juga mohon jangan terlalu over. Termasuk apa? Darurat termasuk misalnya kemarin itu keluar darurat militer. Masih ingat tuh ya, sempat Agustus keluar. Kemarin itu hampir keluar saja darurat militer. Kemarin baru siaga. Jangan sampai nanti dalam keadaan situasi krisis lalu darurat militer. Jangan itu overdosis lah ya. Overdosis ya dan lain sebagainya nanti akan berkembang. Saya yakin dan percaya dengan maklumat itu akan membawa dan guidance untuk kita keluar dari masalah itu. Itu mungkin yang harus kita tunggu taklimat dari Presiden Prabowo. Bung Ferry, pertemuan akan terus berlanjut, akan makin meluas dan tujuannya tentu untuk memberikan perbaikan atas situasi yang dianggap tidak baik-baik saja. Gimana? Ya, pertemuan akan diupayakan keliling kepada tokoh-tokoh senior yang tentu saja bisa memberikan masukan dan pandangan yang baik, tidak hanya untuk negara tapi juga publik. Kami tentu saja melihat berbagai situasi dengan mata yang berbeda dengan kacamata Bang Kodari. Tadi kalau lihat tampang presiden menyampaikan itu kan tegang sekali. Itu jarang-jarang tuh presiden setegang itu ya. Gesturnya harus justru mungkin itu kan waktu kalah pemilu dulu beliau tampaknya begitu ya. Nah itu muncul lagi wajah begitu agak mengkhawatirkan dan tentu saja ini agak berbeda dengan omongan yang yakin bahwa kita baik-baik saja, ekonomi sedang baik dan segala macam. Tiba-tiba ada kejujuran baru yaitu bahwa ada kondisi krisis. Dan saya akan disebutkan oleh Presiden bahwa kita harus jujur. Gitu. Kita harus jujur. Kita harus berarti yang kemarin tidak jujur begitu kan ya? Saya nggak. Jadi Bang Kodari yang jawab. Pertama begini, wajah Presiden itu kalau kemarin acara Nuzul Quran itu sejuk sekali. Sebelumnya saya juga ketemu dengan Presiden terakhir di Hambalang. Tertawa beliau, Bang Ferry. Jadi insya Allah kondisi aman. Nah, pertama kalau kita bicara ya situasi nasional ya, saya kira sekarang pertama nilai tukar memang kita 17.000, tapi kan bukan dari 10.000 kan. Jadi artinya tidak ada suatu nilai tukar yang kemudian, ini kan tadi Abang kan mengatakan mengaitkan dengan 98 kan. Ya, khawatir, tidak ada suatu anjloknya nilai tukar yang luar biasa. Inflasi kita dulu luar biasa naiknya, sekarang masih terkendali, masih kurang lebih sama dengan sebelum-sebelumnya sebelum terjadi perang di Timur Tengah. Akan terjadi lonjakan di setelah Lebaran bagaimana Bang? Iya, makanya kita akan antisipasi. Makanya kita antisipasi. Tadi skenario mengenai new normal itu atau antisipasi terhadap krisis tersebut. Sembako juga relatif tersedia di mana-mana. Jadi saya kira kembali lagi kalau bicara siaga itu memang siaga itu sebagai ya siaga begitu, bukan karena ada udang di balik batu begitu, bukan bahwa ada situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas. Ya kan begini ada aja. Dong, kalau kita bicara mengenai isi dari surat siaga Panglima TNI TR itu, misalnya kan poin ketiga itu mendata, memetakan serta merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan. Itu kan memang sesuatu yang sangat nyata. Kita punya ratusan ribu WNI di Timur Tengah dan kemarin sudah mulai ada evakuasi. Kebetulan saya senang sekali juga karena teman saya yang dievakuasi itu salah satunya Bang Zulfan Lindan. Jadi Pak Presiden itu barusan juga sempat ngobrol itu mengenai diskusi dengan teman-teman aktivis, teman-teman ekonom, sudah direncanakan juga teman-teman pengamat politik. Oh, akan diundang. Ada disebut Bang Zulfan Lindan itu sempat disebut. Kalau Bung Ferry Amsari diundang nggak? Mudah-mudahan bersedia nggak? Bisa lebih lugas asal tidak ditutup. Jadi Bang Zulfan masih di Iran Pak, tertahan. Alhamdulillah kemarin itu udah pulang gitu. Jadi situasi dan kondisi insya Allah sangat-sangat kondusif ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat aman. Tetapi memang kita harus mengantisipasi yang
yang di luar skenario yang normal lah, hoping for the best, expecting Karena the perang worst. kapan berakhir juga tidak bisa diprediksi. Ya, yang jelas apa yang disebut oleh Bang TB tadi, kita memang sudah antisipasi, misalnya untuk BBM solar, Bang. Solar itu kan ada dua, yang dari minyak bumi, kemudian diolah gitu ya, pakai kilang minyak, dan ini juga sudah meningkat kan kemarin dengan adanya kilang di Balikpapan. Sementara kita juga dari biodiesel juga sudah meningkat, sehingga solar kita itu sudah mandiri insya Allah di akhir tahun ini. Jadi kemudian singkatnya Presiden sudah siap ya dengan langkah-langkah LPG kita berarti harus mempercepat gasifikasi batu bara begitu. Ini sudah dibicarakan. Tapi solar itu kan tidak hanya di saat krisis ini masalahnya, Bang. Sumatera itu hampir di seluruh daerah Kampung Abang, kampung saya, masalah solar. Luar biasa, pemainnya luar biasa. Kita rapikan semua lah, kita siapkan semua lah agar singkatnya kalau ada krisis akan dikerucutkan dalam kebijakan. Saya cuma bisa mengatakan begini, bahwa Bapak Presiden kita, masyarakat Indonesia itu aware dan mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak terduga sebagai implikasi dari variabel-variabel eksternal khususnya geopolitik, terutama perang di Timur Tengah. Itu, Bang. Terima kasih Bang Kodari, terima kasih Bung Ferry Amsari, terima kasih Pak TB Hasanuddin. Ketegangan di Timur Tengah belum bisa dipastikan kapan reda. Ketidakpastian geopolitik menuntut kepemimpinan yang solid dalam merumuskan arah kebijakan negara. Tekanan ekonomi dalam negeri diprediksi akan semakin berat. Negara harus hadir membersamai sekaligus menjaga masyarakat dari kesulitan demi stabilitas nasional.